Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga malam ini secara online. Pelayan firman dalam ibadah ini akan dilayani oleh Penatua Mesa Tarigan. Di bawah tema pujian syukur atas pertolongan Tuhan, malam ini kita akan belajar dari bangsa Israel yang mengalami berbagai tantangan. Namun dengan cara yang luar biasa, Allah berkali-kali menolong bangsa Israel. Dan untuk perbuatan Allah yang dahsyat, mereka menaikkan puji dan syukur atas keselamatan yang telah dialaminya. Hal yang sama melalui peristiwa Paskah, kita pun telah diselamatkan oleh Yesus Sang Mesias melalui kebangkitan dan kemenangannya. Maka patutlah kita mengucap syukur. Untuk itu, marilah dengan berdiri kita menaikkan pujian bagi Sang Raja. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Raja kami, Engkau telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Namun demikian, kami masih sering rapuh dan salah. Maka ya Tuhan, ampunilah semua kesalahan kami. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami ini, dan kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus. Untuk itu, mari datanglah ya Tuhan, untuk mengisi hati dan jiwa kami yang rapuh. Ya Tuhan, kami mohon. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur secara berbalas-balasan dari kitab Mazmur 148 ayat yang ke-11 sampai ke-13. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersuka cita karena pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, agar hanya suara Tuhan yang kami dengarkan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Kami undang bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 15, ayat 19 sampai dengan 21. Keluaran 15, ayat 19 sampai dengan 21 yang mengatakan, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang-orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Maryam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana, serta menari-menari. Dan menyanyilah Miriam pemimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Keluaran 15 dari awal, bahkan kalau kita baca dari pasal 14, maka kita mengerti betul bagaimana perjuangan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan pada pasal 15 ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun mereka dengan cara yang sangat unik. Bangsa Israel diizinkan oleh Firaun untuk keluar dari tanah perbudakan dan kembali ke tanah perjanjian di Israel. Dan kalau kita teliti, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita tahu bahwa Israel dipimpin oleh Tuhan, ternyata perjalanan itu tidak mulus. Dan kita bisa mengerti kalau kita baca di awal-awal daripada pasal 15 ini, bagaimana Tuhan menggerakkan Firaun untuk menghambat perjalanan ataupun pelepasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Sekedar merefresh pemikiran kita ataupun pengetahuan kita tentang sejarah Israel, bahwa mereka setelah menjalani perbudakan di tanah Mesir, kemudian diizinkan keluar oleh Firaun. Tidak ada sesuatu yang gampang dilaksanakan oleh bangsa Israel. Begitu mereka lepas, mereka berjalan jauh dan tibalah di tepi laut Tiberau atau Laut Merah yang kita kenal sekarang ini. Dan apa yang mereka pikirkan pada saat itu? Mereka akan mati karena mereka akan tenggelam. Mereka tidak bisa menyeberangi Laut Tiberau yang begitu luas. Dan jumlah mereka sangat banyak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap anak-anak yang dikasihinya? Kita tahu dari cerita ini, Tuhan membelah Laut Tiberau
Dan mereka bisa turun berjalan dengan keadaan yang nyaman. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita melihat perjalanan itu tidak mulus. Sesampainya mereka di tengah, mereka dikejar oleh Firaun. Dan yang menggerakkan Firaun itu adalah Tuhan. Dan apa yang dipikirkan oleh bangsa Israel pada saat itu? Tuhan tidak serius mengawal mereka. Karena pada saat mereka sudah merasakan suatu sukacita karena mereka bisa keluar dari tanah Mesir, tapi ternyata Firaun masih diberikan kesempatan untuk mengejar mereka. Ini yang membuat mereka frustasi. Tetapi akal budi yang mereka punyai itu tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan mengerti kesulitan mereka. Dan Tuhan tahu apa yang dikhawatirkan oleh bangsa Israel. Dan itulah sebabnya Tuhan membelah sungai itu dan mereka bisa berjalan. Lalu apa yang terjadi? Pada saat Firaun mengejar mereka, bangsa Israel sudah sampai di seberang. Dan pada saat itu Tuhan menunjukkan kuasanya. Dia menutup kembali laut itu. Dan akhirnya Firaun beserta pasukan berkudanya semua tenggelam. Dan itu dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel selamat. Itulah ceritanya yang kita baca pada malam hari ini. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Kita lihat tadi seorang nabiah mengangkat pujian karena mereka telah berhasil diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran bangsa Israel ini adalah gambaran perjalanan orang Kristen pada saat ini. Tidak pernah ada kehidupan kita yang terlepas dari permasalahan. Bangsa Israel pun seperti itu. Begitu mereka sampai di seberang, mereka memuji Tuhan, masalahnya tidak selesai. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka kita tahu, begitu mereka di suatu tempat, tiba di suatu tempat yang namanya Mara, mereka menghadapi kesulitan karena tidak ada air. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, intinya bukan itu. Tetapi intinya bahwa Tuhan ingin mendidik anaknya menjadi yang sempurna. Oleh sebab itu, kehidupan kita selalu diperhadapkan dalam berbagai-bagai masalah. Pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua, tidak hanya orang Kristen, seluruh dunia masih menghadapi permasalahan yang sama. Sangat khawatir menghadapi permasalahan COVID-19, wabah yang sudah menjadi pandemi, seluruh dunia mengalaminya. Dan semua orang takut, bahkan kita pun takut. Itulah sebabnya juga kenapa kita melakukan ibadah ini secara streaming. Kita berada di rumah masing-masing. Karena kita takut. Dan itu wajar. Lalu apa yang kita pelajari dari kejadian ini? Bercermin dengan yang dilakukan, yang dialami oleh bangsa Israel. Yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi Israel. Tetapi diberikan perjalanan yang tidak mulus seperti itu. Ya. Dari satu rintangan ke rintangan yang lain. Tetapi dari satu pimpinan juga kepada pimpinan yang lain dilakukan oleh Tuhan. Apa yang kita pelajari dari pengalaman bangsa Israel dan apa yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sekarang ini, terutama menghadapi pandemi COVID-19 ini? Ada 5 hal yang saya catat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, bangsa Israel tidak bisa menghilangkan tantangan dalam perjalanan hidup mereka dari tanah Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Kita pun juga demikian. Sehebat-hebatnya bangsa di dunia ini, coba perhatikan, semua kena, tidak ada yang bisa menghilangkan penyakit COVID-19 ini. Artinya apa?
Tuhan memiliki kedaulatan. Dia berdaulat atas seluruh hidup manusia. Kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan menjauhkan penyakit itu dari kita. Tapi kita tidak pernah bisa berhasil menghilangkan penyakit itu. Hanya Tuhan yang bisa menghilangkan. Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kalau Allah berdaulat, berarti Allah memperhatikan umatnya. Tuhan menuntun langkah demi langkah kehidupan orang Israel. Dan kita pun pada saat itu seperti ini. Ya, kita tahu kehidupan kita menjadi susah. Ke gereja kita sementara ini tidak diperkenankan. Karena kita ingin ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ibadah rumah tangga pun demikian. Kita menjadi susah. Tetapi jangan lupa bahwa Allah memperhatikan umatnya. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Sehingga mereka akhirnya kalau kita baca kitab Kejadian, kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, Bilangan, Ulangan, kita tahu bahwa Allah menuntun mereka dan sampai kepada tujuannya. Yang ketiga, tadi saya sampaikan di awal, begitu sampai di seberang, mereka menghadapi permasalahan kekeringan, perlu air. Air adalah kebutuhan yang utama. Dan mereka menghadapi permasalahan itu pada saat itu. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memberikan air kepada mereka. Itu yang ketiga saya lihat, bahwa apapun situasi kita, Allah selalu mencukupi kebutuhan kita. Kita tidak perlu khawatir. Karena kita tahu Tuhan itu berdaulat, Tuhan memperhatikan umatnya, dan Dia mencukupi kebutuhan kita. Yang Allah inginkan adalah bagaimana supaya kita umatnya tetap taat. Dalam situasi apapun, Tuhan menginginkan Israel supaya tetap taat, tidak bersungut-sungut, tetapi tetap mengikuti pimpinan Tuhan. Dan itu juga berlaku pada saat kita, bagi kita pada saat ini. Apapun yang kita hadapi, kita tahu masalah ini menjadi sangat sulit bagi kita. Semua orang menghadapinya. Tetapi Tuhan menginginkan kita tetap setia dan taat menjalankan ibadah kita kepada Tuhan. Lalu yang kelima, saya simpulkan bahwa Allah adalah pemimpin. Bagaimana mereka melewati Laut Teberau yang dalam dan dibelah oleh Tuhan, itu karena pimpinan Tuhan. Lalu kita saat ini menghadapi situasi yang sangat sulit ini, siapa yang memimpin kita? Tidak ada satupun yang bisa melepaskan kita dari masalah ini, kecuali Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita tadi, kita tahu mereka bersuka cita karena mereka sudah mengalami kasih Tuhan. Mereka sudah sampai di seberang. Mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Ya. Lalu apa yang kita lakukan pada saat ini? Apakah kita menunggu selesai dulu baru kita memuji Tuhan? Tidak demikian. Karena Tuhan mengharapkan kita taat dalam berbagai keadaan, maka pada saat ini pun kita wajib memuji Tuhan. Bila keadaan kita saat ini semakin memburuk, ya, bertemu dengan saudara-saudara seiman kita pun menjadi sangat susah, ya. Bertemu dengan teman-teman kantor juga menjadi sangat jarang, ya. Situasi yang tidak menyenangkan bagi kita, ya. Namun Tuhan mengharapkan dalam situasi yang begitu sulit, Tuhan mengharapkan kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersukacita dan mengucap syukur setelah kita mengalami pertolongan Tuhan, itu adalah wajar. Tetapi bersukacita dalam keadaan yang sangat sulit sekali seperti sekarang ini, itu adalah luar biasa. Dan itu yang Tuhan inginkan dari kita. Bukan sungut-sungut yang keluar dari mulut, ataupun dari lidah, ataupun dari hati kita. Tetapi tetap pujian kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sambut dengan menaikkan pujian besar dan ajaib.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, Tuhan selalu menyertai kami. Bahkan Tuhan memelihara kami, sebagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel dalam situasi yang sangat sulit pada saat itu. Tetapi tangan Tuhan selalu menjangkau bangsa pilihan Tuhan, umat Israel. Dan kami yakin juga dalam situasi yang sangat tidak kondusif pada saat ini, kami juga dipimpin oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami kepada Tuhan, biar Tuhan saja yang menuntun dan menemani kami dalam menjalani hidup-hidup kami. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan di Pasar Minggu, yang pada saat ini mengikuti ibadah keluarga melalui live streaming ini. Tuhan, berikan kekuatan iman kepada kami semuanya. Biar dalam situasi seperti ini, kami tetap mengandalkan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Bahkan dalam situasi seperti ini, kami boleh menyaksikan kepada orang lain bahwa Tuhan adalah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang begitu banyak menghadapi permasalahan, terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden beserta seluruh jajaran menteri, bahkan seluruh pemimpin sampai ke daerah Tuhan, supaya mereka boleh menetapkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat demi terlaksananya pembangunan, bahkan terselesaikannya pandemi COVID-19 ini di negara kami. Bapak, kami berdoa untuk gereja kami, GPIB, mulai dari Majelis Sinode ke seluruh jemaat-jemaat pelosok di Indonesia. Tuhan menuntun gembala yang Tuhan telah tetapkan di gereja masing-masing, supaya mereka juga tetap menjadi gembala yang baik, menuntun jemaat-jemaat mereka untuk tetap setia apapun yang kami hadapi dalam permasalahan hidup kami. Secara khusus kami berdoa untuk GPB Pasar Minggu. Tuhan, dalam situasi seperti ini, banyak kegiatan-kegiatan, program-program yang tidak kami laksanakan sebagaimana biasanya. Tapi biarlah kami umat-Mu semua sehati dan sepikir untuk mendukung program pemerintah, supaya di dalam situasi seperti ini pun kami boleh saling melayani, walaupun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Kami berterima kasih Tuhan, karena melalui situasi ini kami boleh lebih banyak bertemu bersama-sama dengan keluarga kami. Dan biarlah pertemuan dengan keluarga juga kami boleh manfaatkan untuk membina ataupun saling menguatkan, sehingga nama Tuhan tetap kami permuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, tibalah saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Persembahkanlah dengan kesungguhan hati
Untuk itu, dengarkanlah nats Alkitab yang akan melandasi persembahan kita dari 1 Tawari 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan raga, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andai dan orang menyadari, niscaya Tuhan mau Saudara-saudaraku, mari berdiri, kita berdoa. Kami bawa persembahan kami ini kepadamu, seraya bersyukur karena kecemasan dan ketakutan kami telah Tuhan ganti dengan rasa damai sejahtera. Ya Tuhan, kuduskan dan berkatilah persembahan kami, kiranya dapat dipakai dan dikelola untuk perluasan kasih dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah telah memberikan kasih karunia keselamatan bagi bangsa Israel dan bagi kita. Maka marilah sebagai laskar Kristus berjalan maju memancarkan kasih karunia-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita nyatakan tekad kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bernyanyi Maju Laskar Kristus. Rajamu sendiri
kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.